people semuanya, welcome back to my channel Reza Broto Asmoro. Hari ini kita udah kedatangan seorang MC, presenter, anchor, public figure, penyiar, dancer, teatrikal. Banyak banget pokoknya, aku sampai bingung ya men-announce ini sebagai apa ya. Pemilik pom bensin. Welcome to my channel. Akhirnya ya. Akhirnya mampir juga. Oh ya, dan satu lagi. Dan sekarang dia adalah seorang partnerku di program Knock the Dog. Jadi saksikan terus Knock the Dog setiap hari Jumat pukul 9 pagi hanya di See Today. Ih, seneng banget akhirnya main di sini. Setelah kita main-main di studio lain Iya, gitu kan. kita lama gak ketemunya 20 tahun. 20 menit yang lalu 20 menit maksudnya. yang lalu. Waduh, Hans. Yes. Seperti tadi saat opening, Iya. sampai bingung kan mau melabeli seorang Hans Lango ini apa? Karena semua udah pernah dijalanin. Iya, ya gue Kurang apa tadi? Kurang pemilik pom bensin. Itu doa Kayaknya iya. Itu doa. Pemilik, tapi bener pemilik apa studio? Pemilik studio Pilates, studio kuku. Kuku. Pada dasarnya semua yang ngasih gua duit gua kerjain gitu. Maunya gitu. Oh, gitu Tapi ya. Ya semua masih dalam satu ranah yang sama gitu, Iya sih, masih entertain. entertainment gitu, masih dalam ranah public speaking, ngomong di depan kamera, Ya. terus juga ngumpulin orang gitu. Emang sukanya dari kecil pokoknya maunya perform gitu. Kayaknya sih gitu ya. Jadi pernah ada satu momen di mana teman-teman bokap itu datang ke rumah. Jadi bokap waktu itu undang lah orang-orang kantornya gitu datang ke rumah makan-makan gitu. Entah gue dapat wangsit dari mana. Kenapa? Gue tuh muter lagu Michael Jackson, gue joget aja gitu. Serius? Jadi ya joget ngasal anak-anak, Heeh. tapi ditontonin orang-orang. Berhubung bapak gue bosnya orang-orang ini, mau nggak mau tuh lu nonton semua. Oh, oke. Gitu. Udah pada tepuk tangan dari semua. Iya. Udah bagus banget. Aduh, kapan pulangnya? Gitu. Umur berapa tuh? Berapa ya gue? 6 tahun kayaknya. 6 tahun udah 6 kayak tahun. gitu Iya, ya. iya. Tapi dari situ kah ada muncul, oh ternyata kayaknya berbakat nih di bidang itu. Enggak sih. Mungkin karena gue itu tumbuh di lingkungan yang dekat dengan musik. Oh. Jadi terutama pihak bokap ya. Pihak bokap itu karena dari orang-orang Indonesia Timur kan mereka banyak banget bersinggungan dengan musik, apalagi di gereja. Kemudian musisi-musisi itu banyak banget kan dari Indonesia Timur. Kebetulan salah satu om gua juga for the longest time tuh musisinya almarhum Glenn Fredly gitu. Jadi emang kita itu kalau ngumpul-ngumpul keluarga itu pasti ada nyanyinya, main musik gitu. Jadi emang kecintaan sama dunia entertainment itu hiburan dan nggak terbatas cuma sama di musik aja, emang udah dari kecil gitu. Dan mungkin kalau dibilang mulai sukanya dari mana, gue juga nggak tahu. Dari Michael Jackson itu. Dari Michael Jackson kayaknya, iya kan? Tapi ada dancer kan kamu? Iya, dancer. Sumpah dulu tuh apa? Ikut apa? Alpha Plus. Alpha dancer. Jadi di zaman dulu lulus SMA. Jadi lulus SMA. Sebenarnya mulai dari SMA gitu. Mulai dari SMA udah masuk teater. Jadi udah masuk dunia teater. Udah mulai kenal acting. Teater juga musikal kan, ada musikalnya. Udah mulai kenal nari, terus nyanyi udah pasti. Terus sepanjang SMA itu karena emang kerjaannya cuma sekolah teater gitu, jadi ada tuh komunitas teater SMA, bahkan ada festivalnya. Jadi kita suka nongkrong. Kebetulan sekolah dulu di Jakarta Selatan, jadi festival teater Jakarta Selatan itu ada di Bulungan. Oh wow, dari dulu udah tampilnya di Bulungan. Bener, jadi nongkrongnya udah sama-sama anak Bulungan gitu. Udah sama teater Siluet, terus teater Tetas. Jadi dia emang yang zaman sekarang kedengeran suaranya itu emang udah dari dulu gitu. Terus lulus SMA, salah satu senior gue itu ada di Alpha Plus. Terus gue kayak lihat
Zaman dulu kan kalau misalkan lihat ada dancernya Agnes kan, Agnes Luhut, wah keren banget. Iya. Gitu kan. Cinta ini gitu kan. Kayak kok bagus banget gitu. Ya udah pengen, udah daftar masuk kelas. Jadi Alpha Plus tuh dulu ada kelasnya. Nggak tahu sekarang ada kelasnya apa enggak ya. Ini daftar, ada kelasnya. Gue termasuk yang telat mulainya sebagai dancer. Udah gede, udah umur 19 gitu, udah umur 19. Terus habis itu nari professionally dan cuma sebentar karena habis itu mencoba peruntungan di dunia pekerjaan yang lain. Di dunia aviasi, habis itu ternyata Sumpah dunia aviasi loh. iya, Tunggu, wait. Jadi habis itu kamu sempat kerja beneran kerja beneran. jadi Pakai ada interviewnya. Oke. Jadi pramugara. Cabin crew dulu. Terus cabin crew, kayaknya aku tak sanggup. Habis itu langsung balik lagi. karena jiwanya pada entertainment. Iya, jiwanya entertainment. Habis itu barulah dimulai karir sebagai penyiar radio yang efeknya sampai sekarang. Akhirnya ke karirnya tuh pokoknya public speaking. Betul. Tapi selama ini udah menjalani jadi cabin crew gitu ya, udah keliling dunia segala Yeah. macam, tiba-tiba switch karirnya jadi penyiar. Wah, ada cerita yang menarik gak di situ? Lebih ke gimana adaptasinya sih, lebih kayak kalau jadi cabin crew kan kita udah punya schedule-nya, pattern-nya udah jelas. Misalkan terbang dari Jakarta ke outport gitu, kita udah tahu oh ini apa yang dikerjain. Jadi bukan bilang kalau cabin crew itu kerjanya nggak sulit ya, sulit loh, capek, tapi karena pattern yang dikerjakan itu hampir sama terus, jadi udah muscle memory gitu. Oh, iya. Udah muscle memory, jadi kerjanya bukan kayak robot tapi meremanya kok bisa karena udah jalan sendiri. Tapi kalau jadi penyiar tuh karena kita tuh punya tantangan sendiri. Kenapa? Karena nggak ada gambarnya. Nggak ada panduan Nggak. hariannya di mana. Bukan gitu juga, lebih kayak kalau kayak sekarang kan gini bisa lihat ya orangnya ngapain, aktivitasnya ngapain, mukanya, ekspresinya ngapain. Tapi kalau jadi penyiar tugasnya itu benar-benar menggiring orang untuk bisa berimajinasi lewat suara kita. Kan cuma satu indera nih. Benar. Indera pendengaran. Betul, apalagi kalau radio itu kan media selintas dengar. Jadi kalau misalkan udah ngomong gitu, kita nggak bisa balik lagi, ulang lagi. Iya. Terus gimana caranya kita bisa membuat pendengar itu ikut dalam satu setting yang kita ciptakan dalam satu talk itu. Apalagi satu talk biasanya waktu itu ya, kalau sekarang mungkin bisa lebih panjang. 1,5 menit, 2 menit itu udah panjang banget Untuk sekali ngomong gitu. untuk saling ngomong. Jadi Gitu. dalam waktu sesingkat itu harus udah bisa nge-grab nih Betul. audiensnya untuk dengerin apa yang kita Betul. Nah itu jadi modal banget untuk bisa jalan ke karir yang sekarang. Gitu. sekarang. Dan yang udah kamu jalanin berarti kan habis itu ke MC, Iya. Betul. terus jadi anchor, Iya. host juga, Iya. udah ada TV show juga, termasuk sama siapa? BDI ini? BDI. Iya kan? Udah pernah kan? Iya kan? Mungkin boleh dimunculkan di sini. Itu apa bikin apa nih? Makan. Enak betul namanya. Enak betul. Programnya di TV One. Keren. Mm-mm. Terus dari semua yang paling kamu nikmatin nih yang mana? Gini ya, kalau ditanya yang paling dinikmatin yang mana, sebenarnya semua perjalanan karir saya itu sangat nikmat. Gitu ya. Maksudnya nggak mau bikin pekerjaan berasa jadi berat. Caranya adalah ya dinikmati. Cari bagian mana yang kira-kira bisa membuat kita lebih rileks, lebih enjoy gitu. Ini tetangganya berisik banget ya. Ya, ini tiba-tiba Ada ada, apa? apa ya di Ada sebelah sebelah ya? Oh lagi renovasi. Iya, iya pantesan. Ada kaget-kaget sedikit Iya, ya, ada sih sebelah. gue tuh kejut.
Oke, semuanya kamu jalani dengan enjoy. Masih pengen ada karir yang kamu pengen tuju nggak? Banyak Atau belum lah, achieve deh? banyak lah orang kaya. Kamu udah kaya? Oh iya udah. Kita nggak perlu bilang kalau kita kaya biar orang yang nilai gile kaya banget. Kalau gue sih masih di. Pokoknya terus-terusan. Gitu. Terus-terusan. Jadi achievement kamu adalah money. Uang. Aku Bang, suka bang, uang. bang. Tapi enggak. Kalau misalkan apa yang mau di achieve sebenarnya sekarang ini lebih ke bagaimana terus punya skill-skill baru gitu. Karena Kamu suka tuh ya? aku suka Unlock new skill. unlock new skill, betul. Setiap tahun pasti harus ada. Betul. 2024 main apa? 2024 kemarin saya sudah bisa olahraga baru. Oh, apa tuh? Saya bisa pedal kayak orang-orang. pedal, lagi kekinian. Iya, kekinian kayak orang-orang gitu ya. Jadi di 2024 juga saya punya bisnis baru. Wih, Gitu. jadi bisnismen sekarang. berarti. Betul, Wah. betul. 2025 pengen unlock skill apa? 2025 pengen unlock skill apa? Saya tuh pengen bisa berkuda sebenarnya. Bener loh. Pengen berkuda. Pengen ya? berkuda gitu, Oh, iya. supaya ya ada yang disombongin aja. Kenapa disombongin? Ya kan kalau orang nggak bisa berkuda, saya bisa berkuda. Oh. Kalau sekarang kan sesuai dengan presiden kita Pak Prabowo kan suka Oh. berkuda. Siapa tahu sih bisa. Iya diajakin Kamu lah. bisa interview dulu. Oh, interview, kan, betul. sambil berkuda. Betul. Lama-lama mungkin bisa diajak Betul. latihan bareng. Tapi emang kayak namanya kita tuh ya di umur udah di atas 30 biasanya udah Bilang aja kamu udah mau 40. tolong ini jangan di spill ya kalau umur saya 37. Jadi Tolong di highlight ya. jadi kalau udah lewat kita tuh zaman dulu ya udah mau lewat 20 itu merasa gila tua banget kayak aduh hidupku berhenti di umur 29 ini. Ternyata justru masuk umur 30 this is actually the most amazing time of my life di umur 30. Kenapa? Karena gue udah tahu apa yang gue mau dan gue juga punya resourcesnya. I have the resources. Jadi di umur 20 kan udah mulai kerja tuh, udah mulai ngumpulin duit apa segala macam. Tapi nggak tahu tetap mau ngapain. Nah, umur 30 udah tahu mau ngapain dan juga udah punya duitnya untuk bisa memulai gitu. Jadi mulai umur 30 sampai sekarang ini setiap tahun gue juga sudah mengikrarkan bahwa harus punya skill baru. Nah, pada saat pandemi juga saat kita lagi nggak ngapa-ngapain masuk PPKM gitu. Saya kalau dokter ya ngapa-ngapain ya jadi jubir ya BS. Jadi kalau masa pandemi waktu itu akhirnya belajar bahasa baru. Termasuk yang kamu belajar sama guru lesnya Kenny ya. Iya, oke, ini udah kesini Kenny ya. udah sering main kesini. Oh, sering main kesini ya. Udah jangan lagi deh main kesini deh, usahain. Enggak dong. Terus Kenny les bahasa Mandarin. Hans nanya guru lesnya siapa? Hans selesai, Kenny enggak. Ini makin andalan. Iya, gue lanjut kayak ini berhenti. Sampai kamu bisa jadi MC. Betul, untuk bahasa Mandarin. Jadi sekarang saya bisa nge-MC bahasa Mandarin. Silakan, boleh dimasukin nomor telepon manajer saya. Boleh. Iya. Jadi selain tadi yang dibutuhkan yang mana bisa masuk semua. Iya, bisa. Apa aja bisa. Bisa. Apa aja gua kerjain. Langsung coba dilakukan sama Hans kayaknya ya, setiap tahun. Oke, kamu nih di balik sosok Hans ini, yang aktif banget gitu kan, pasti ada peran keluarga dong. Iya. Di belakang tuh. Sejauh mana keluarga tuh selama ini mendukung kamu sih? Sebenarnya kalau keluarga cukup mendukung dengan tidak menghambat aja. Maksudnya kayak gini loh. Ada Langsung pada bilang betul ada sini. kenapa kenceng pada banget setuju betulnya. sekali, ya kan? Enggak, maksudnya gini, ada keluarga-keluarga yang melihat pencapaian anggota keluarga lainnya gitu malah justru udah deh jangan deh, nggak usah deh, kamu jadi pegawai negeri aja misalnya gitu. maksudnya gitu. Kamu jadi bisnismen aja deh, atau kamu jadi
apa sih namanya, jadi diplomat aja deh, Dokter. jadi dokter gitu, jadi dokter aja. Nah keluarga gua itu lebih ke ya udah apa yang lo mau kerjain aja, tapi jangan setengah-setengah. Oh, justru malah gitu. Justru digituin, jangan setengah-setengah, jalanin gitu. Justru Eh, go out gitu. betul. Jadi kalau misalkan mau penyiar gitu, jadi penyiar, dijalanin aja dan belajar juga gitu apa yang mesti dikerjain, kerjain aja. Nah tantangan baru ya dijawab aja, diambil aja gitu. Dan sejauh ini keluarga tuh lebih ke misalnya ibu ya, mama tuh tiap hari pasti WhatsApp kalau bangun pagi gitu, ditanya good morning, pagi sehat dan aman ya bung. Terus ya gue jawab pagi mama sehat. Tiap pagi. Wow. Tiap pagi. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba kok gue bangun tidur nggak ada WhatsApp nyokap gue nih, gue yang nagih, kok gue nggak WhatsApp gitu. Iya biasanya gitu. Tapi kan sebenarnya kamu tuh sempat pindah tinggal juga. Betul. Udah ke berapa negara?